D. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu isu, konsep, dan perspektif yang lain tentang kepemimpinan. Nah, pada bab ini kita membahas mengenai isu, konsep, dan perspektif kepemimpinan yang kontroversial namun penting dan bermanfaat untuk memahami dan mengembangkan pengaruh kepemimpinan yang efektif. Nah, yang pertama di sini ada kepemimpinan karismatik. Definisi dari kepemimpinan karismatik yaitu sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain mendukung visi dan misi Anda dan bersemangat dalam mempromosikannya. Nah, pemimpin karismatik yaitu individu yang menciptakan atmosfer motivasi berdasarkan identitas dan komitmen emosional pengikutnya terhadap visi dan misi, filosofi, dan gaya kepemimpinan yang dianut. Contohnya termasuk tokoh-tokoh seperti Soekarno, Gus Dur, dan Joko Widodo. Nah, perilaku karismatik terbagi menjadi dua, yaitu perilaku pemimpin karismatik dan non-karismatik. Terdapat perbandingan komponen perilaku antara pemimpin karismatik dan non-karismatik. Yang pertama, perbedaannya yaitu tujuan masa depan. Karismatik memiliki visi ideal yang sangat berbeda dari status dan berusaha mengubahnya, sedangkan non-karismatik bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dari keahlian, karismatik ahli dalam menggunakan cara-cara non-konvensional untuk melampaui keadaan yang ada, dan non-karismatik ahli dalam menggunakan cara-cara yang ada untuk mencapai target dalam kerangka keadaan yang ada sekarang. Kemudian basis kekuatan. Karismatik memiliki kekuatan berdasarkan keahlian, respek, dan kekaguman. Sedangkan non-karismatik memiliki kekuatan posisi dan pribadi atau keahlian dan kesukaan terhadap teman yang dianggap memiliki kesamaan. Kemudian yang terakhir ada hubungan pemimpin dan pengikut. Karismatik adalah elit, wirausaha, patut dicontoh dan mengubah orang lain untuk mengikuti perubahan radikal. Sedangkan non-karismatik yaitu egaliter, pencari konsensus atau direktif dan mendorong orang untuk mengikuti pandangannya. Tipe pemimpin karismatik ada dua tipe. Yang pertama, pemimpin karismatik visioner, yaitu berusaha merealisasikan visi dan misi di masa depan. Dan pemimpin karismatik masa krisis. Nah, yang kedua ada kepemimpinan transaksional dan transformasional. Yang pertama, kepemimpinan transaksional, yaitu inti gagasannya tergantung pada keberadaan pemimpin yang pantas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, kinerja, dan kepuasan kerja kelompok secara individual. Fokus pada pemimpin dapat memahami dan para pengikut memahami adanya transaksi yang saling memuaskan antara pemimpin dan para pengikut dalam konteks situasi yang khusus. Dan model dari kepemimpinan transaksional yaitu terjadi ketika penilaian terhadap tiga kekuatan berinteraksi satu sama lain, yaitu penilaian terhadap pemimpin, pengikut, dan situasi. Kemudian ada kepemimpinan transformasional. Inti gagasannya yaitu pemimpin yang memotivasi para pengikutnya untuk bekerja mencapai sebuah tujuan. Tujuannya bukan untuk kepentingannya pribadi, yaitu bukan untuk kepentingan pribadi jangka pendek atau aktualisasi diri, melainkan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, perubahan dari kepemimpinan transformasi, pemimpin transformasional membuat perubahan besar pada misi dari transformasional seluruh unit organisasi, cara berbisnis, dan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai visi mereka. Kemudian ada 5 faktor kepemimpinan transformasional dan transaksional. Yang pertama, karisma. Di sini karisma berarti menanamkan rasa kebermaknaan, hormat, dan rasa bangga, serta mengartikulasikan visi. Yang kedua, perhatian secara individual.
yaitu memperhatikan kebutuhan dan memberikan proyek agar pengikut dapat tumbuh secara pribadi. Yang ketiga, stimulasi intelektual, membantu pengikut berpikir ulang secara rasional, menganalisis situasi dan menjadi lebih kreatif. Dan yang keempat, imbalan yang kontinu atau pada transaksional, yaitu menginformasikan kepada pengikut apa yang harus dilakukan agar menerima imbalan yang diinginkan. Dan kemudian ada juga manajemen dengan pengecualian pada transaksional, yaitu membiarkan pengikut mengerjakan tugas tanpa intervensi kecuali tujuan yang ditetapkan tidak bisa dicapai dengan waktu dan biaya yang wajar. Kemudian ada karakteristik transformasional. Ini adalah karakteristik tambahan seperti stimulasi intelektual, pemimpin menolong pengikut memahami masalah dan cara pemecah masalah mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, pertukaran antara pemimpin dan anggota, yaitu pemimpin membentuk tipe hubungan yang berbeda dengan bawahan berdasarkan dukungan emosional dan pertukaran sumber daya yang berbeda. Kemudian dampaknya yaitu hubungan ini vital dalam menentukan kesuksesan bawahan, dan implikasi pemimpin memberi perlakuan yang hampir sama dalam memimpin pengikutnya, tetapi pengalaman yang berbeda dan kondisi yang tidak konsisten dapat memimpin pada perlakuan yang berbeda pada pengikut secara individual atau kelompok. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan melayani atau servant leadership, yaitu pemimpin bertindak sebagai pelayan sehingga pemimpin harus melayani para pengikutnya yang mendorong terciptanya kinerja yang memuaskan. Dari aplikasinya, gaya kepemimpinan melayani dapat diaplikasikan di masyarakat umum, keluarga, setiap organisasi atau lembaga formal maupun informal. Dan dampaknya dapat mendorong terjadinya kolaborasi, empati, dan kepercayaan antara pemimpin dan pengikut. Ada 10 karakteristik utama kepemimpinan dalam melayani, yaitu mendengarkan, termasuk mendengarkan pemikiran, keyakinan, dan pikiran kolega atau pengikut atau biasa disebut sebagai karyawan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, memulihkan hubungan yang retak, seperti keterampilan untuk memulihkan hubungan yang retak sebagai sumber daya yang luar biasa bagi pemimpin. Yang keempat, kepedulian. Dan yang kelima, kepercayaan. 6, pengertian. 7, melihat ke depan, yang artinya mampu melihat ke depan dan memahami tentang hasil pengalaman belajar yang telah dilalui, kemungkinan konsekuensi yang telah diputuskan untuk masa yang akan datang. Kedelapan, memegang suatu kebenaran bagi yang lain, yang artinya menekankan keterbukaan dan kepercayaan kepada kolega dan karyawan. Yang kesembilan, komitmen terhadap pertumbuhan setiap orang. 10, membangun komunitas, ya sebagai bentuk pertanggungjawaban hidup antara batas terhadap diri sendiri, kolega, dan karyawan. Jadi, bab ini menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai model, mulai dari kekuatan pengaruh pribadi, karismatik, mekanisme pertukaran kerja atau transaksional, hingga kemampuan memotivasi perubahan dan pertumbuhan, yaitu transformasional, serta fokus pada pelayanan.